kembali lagi bersama saya Amalia Ratri, presenter konseling perikanan. Seperti biasa, saya akan menyampaikan berita pilihan bulan ini. Tetap stay tune di Highlight News. Perwakilan dari Japan International Cooperation Agency atau JICA Indonesia, Satoshi Chikami bersama dengan timnya baru-baru ini melakukan kunjungan ke dua lokasi prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu Kampung Nelayan Maju Sentolo Kawah Cilacap dan Smart Fisheries Village Panembangan pada 3 sampai 4 Agustus 2023 lalu. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya mendalam untuk mengidentifikasi peluang kolaborasi dalam kegiatan yang melibatkan skill workers atau tenaga kerja terampil yang akan dikirim ke Jepang serta kegiatan yang akan dijalankan oleh tenaga kerja terampil selepas kembalinya ke Indonesia, khususnya dalam konteks mendukung Kalaju dan SFV. Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Lili Aprilia Pregiwati menyampaikan bahwa kunjungan delegasi JICA ke Kalaju Sentolo Kawah dan SFV Panembangan membuktikan komitmen dalam menjalin kerjasama yang bermanfaat antara Jepang dan Indonesia dalam bidang pendidikan dan pelatihan serta penyediaan tenaga kerja terampil. Langkah-langkah konkret ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kedua negara dan memperkuat hubungan bilateral antara Jepang dan Indonesia. Tak hanya dengan JICA, Puslatlu KP dengan aktif melakukan kolaborasi bersama USAID Indonesia serta UNIDO. Dalam rangka mewujudkan keberlanjutan sektor perikanan, USAID menjalankan program berikan atau bersama kelola perikanan. Saat ini, USAID Berikan tengah memulai langkah awal pengambilan database lain di lokasi-lokasi target pada WPP 711 dan WPP 715. Dalam mendukung hal tersebut, penyuluh perikanan di wilayah target berperan aktif sebagai enumerator yang tak hanya mendukung kelancaran pengumpulan data, tetapi juga memperkuat peran penyuluh dalam mendampingi dan membina kelompok masyarakat, utamanya para nelayan yang ada di lokasi-lokasi target program tersebut. Selain itu, untuk kolaborasi antara Puslatlu dan UNIDO dalam kerangka Smartfish 2 telah dilakukan 4 realisasi kegiatan yang dikoordinir oleh Puslatlu yang didukung unit eselon 1 di KKP dan dari unsur terkait lainnya. Realisasi pertama dilakukan penyusunan 16 modul yang terdiri dari modul budidaya lele, bandeng, patin, dan rumput laut. Dari 16 modul tersebut sudah dilaksanakan realisasi kedua, yakni TOT budidaya patin, pembibitan ikan lele, dan pembenihan ikan bandeng bagi Widya Iswara dan penyuluh pada November 2022 lalu. Realisasi ketiga yaitu implementasi integrasi modul SNI Indogap dan SOP ke platform Emilia, serta realisasi keempat dilakukan pengembangan sistem informasi manajemen pelatihan dan penyuluh perikanan atau SIMLATLU. Realisasi tersebut didukung oleh UNIDO dan akan berlanjut dalam kerangka proyek Smartfish 3. Keterlibatan Puslatlu dalam kerangka kerjasama ini menggambarkan komitmen Puslatlu dalam mengembangkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia melalui kerjasama internasional. Program Smart Fisheries Village terus dikampanyekan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan atau BPPSDMKP melalui unit pelaksana teknis di bawahnya sebagai program terobosan BPPSDMKP. Hal tersebut merupakan bentuk dukungan BPPSDMKP dalam mewujudkan program prioritas KKP, salah satunya pengembangan kampung perikanan budidaya dan kampung nelayan maju. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BRSDMKP nomor 156 tahun 2023 tentang penetapan lokasi desa perikanan cerdas atau Smart Fisheries Village, telah ditetapkan 22 lokasi SFV yang terdiri dari 10 lokasi SFV berbasis desa dan 12 lokasi SFV berbasis unit pelaksana teknis. Di antara 10 lokasi SFV ini terdapat 6 lokasi SFV yang diampu oleh Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan meliputi SFV Desa Kawali, SFV Desa Panembangan, SFV Desa Mangunegara, SFV Desa Poka, SFV Desa Linau, dan SFV Desa Ajakang. Terwujudnya Smart Fisheries Village ini terdapat peran serta penyuluh perikanan dan masyarakat yang terbentuk menjadi kelompok perikanan, baik dari segi budidaya ikan air konsumsi, ikan hias, serta kelompok pengolahan ikan.
Guna percepatan program tersebut diberikan kesempatan kepada kelompok pembudidaya ikan hias yang ada di SFI Desa Panembangan dan SFI Desa Mangunegara untuk melakukan kunjungan belajar di Balai Riset Budidaya Ikan Hias Depok, Pasar Ikan Hias Parung, Pokdakan Saung Gurame dan eksportir ikan hias Bermuda Aquarium yang difasilitasi oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal. Kegiatan tersebut sebagai contoh awal yang akan diikuti oleh SFI desa lainnya. Tujuan dilakukan kunjungan tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan skill dan kemampuan dalam teknik budidaya ikan hias, strategi pemasaran, menambah peluang usaha hingga berjejaring ke pasar ekspor. Melalui kegiatan kunjungan ini, informasi yang didapat akan diterapkan dan dibagikan di SFI Desa Panembangan dan di SFI Desa Mangunegara untuk memenuhi permintaan pasar ikan hias yang kian meningkat. Berbicara mengenai ikan hias, saat ini minat terhadap ikan hias masih cukup tinggi. Terbukti di Pasar Ikan Hias Parung selalu ramai pengunjung dari Jabodetabek, bahkan luar daerah pun turut memborong ikan hias yang dijajakan di Pasar Ikan Hias Parung. Beragam jenis ikan hias pun banyak dijajakan, mulai dari ikan cupang, neon tetra, gupi, glowfish, manfish, koki, koi, black ghost, dan masih banyak lagi. Harganya pun bervariasi, mulai dari Rp5.000 hingga ratusan ribu rupiah. Adanya studi lapang ini diharapkan SFI Desa Panembangan dan SFI Desa Mangunegara bisa menjadi sentra ikan hias yang ada di Jawa Tengah. Pemerintah akan membuka sebanyak 1.030.751 formasi calon aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, tak terkecuali untuk formasi penyuluh perikanan. Menindaklanjuti hal tersebut, penyuluh perikanan sebagai garda terdepan Kementerian Kelautan dan Perikanan di lapangan, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan melaksanakan kegiatan tryout atau uji kompetensi bagi penyuluh perikanan bantu. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menghantarkan status penyuluh perikanan bantu yang telah mengabdi kepada pemerintah untuk menjadi ASN penyuluh perikanan. Adanya peluang ini, Puslatlu KP melakukan tryout ujian P3K dengan soal-soal yang sudah disiapkan oleh Puslatlu KP. Soal tersebut meliputi pendalaman teknis, manajerial, dan sosial kultural. Kegiatan uji kompetensi ini dilakukan di masing-masing wilayah kerja unit pelaksana teknis di bawah Puslatlu KP. Dalam pelaksanaannya diikuti sebanyak 1.356 PPB secara full online. Adanya tryout ini diharapkan unit pelaksana teknis turut ikut mendorong para PPB menjadi penyuluh perikanan dengan melakukan kegiatan yang sama menjelang seleksi calon ASN berlangsung. Sebagai informasi, setelah menjadi ASN nantinya akan dilatih di Balai Diklat Aparatur Sukamandi untuk menjadi ASN yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Pada 21 Agustus 2023 turut diselenggarakan kegiatan pelatihan kepemimpinan administrator di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kegiatan ini diikuti sebanyak 26 orang peserta. Pelatihan kepemimpinan administrator merupakan salah satu pelatihan penting yang harus diikuti oleh ASN. Bukan hanya untuk memenuhi kompetensi manajerial, tetapi juga membekali pejabat struktural administrator dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepemimpinan yang melayani guna mendukung pelaksanaan tugas pelayanan publik. Para peserta dibekali oleh Sekretaris Jenderal KKP Antam November berupa isu dan tantangan sektor kelautan dan perikanan, implementasi kebijakan ekonomi biru, skill dasar kepemimpinan, dan implementasi kepemimpinan. Pada materi ini, Antam November juga turut menyampaikan ASN KKP harus siap beradaptasi terhadap perubahan global dan smart menuju world class birokrasi. Dalam upaya mendukung terwujudnya world class birokrasi di setiap instansi pemerintah diperlukan pejabat struktural yang memiliki kompetensi kepemimpinan kolaboratif, strategis, kinerja atau pelayanan dalam peningkatan kinerja di unit organisasinya. Sumber daya manusia yang berkompeten dan berkualitas sangat dibutuhkan pada sektor kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, BPPSDM-KP berfokus pada tugas dan fungsinya guna meningkatkan kompetensi masyarakat dalam rangka mendukung program prioritas KKP. Peran tersebut diwujudkan dengan diselenggarakannya berbagai pelatihan baik secara luring maupun daring.
Pada bulan Agustus 2023 ini, BPPSDMKP telah mengadakan berbagai pelatihan bertema pengolahan hasil perikanan, antara lain pelatihan pembuatan cilok ikan pada 15 Agustus dan diikuti 632 peserta, pelatihan sempolan ikan pada 22 Agustus dan diikuti oleh 593 peserta, utamanya para ibu-ibu Poklasar dari lokasi SCV Desa Panembangan dan Mangunegara. Kedua pelatihan tersebut juga diikuti bagi masyarakat umum sekaligus untuk mendukung program prioritas KKP, yaitu Kampung Perikanan Budidaya yang ada di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Magelang, serta Kampung Nelayan Maju yang ada di Keteguhan dan Kota Karang, Bandar Lampung. Selain itu, guna memenuhi permintaan Bank Indonesia Kantor Cabang Sulawesi Utara, Puslatlu KP turut melaksanakan kegiatan pelatihan Hazard Analysis and Critical Control Point atau HACCP bagi usaha mikro kecil menengah perikanan di Kota Manado pada 1 Agustus 2023. Kegiatan ini merupakan langkah Bank Indonesia bersama Puslatlu KP untuk mengembangkan sumber daya manusia dari UMKM perikanan dengan dukungan Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Pelatihan ini diikuti oleh 30 orang penggiat UMKM perikanan di Kota Manado. Ada juga pelatihan diversifikasi olahan ikan hasil perikanan di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan pada 30 Agustus yang diinisiasi oleh anggota Komisi 4 DPR RI Azikin Sultan dan berhasil diikuti oleh 300 orang peserta. Kemudian terdapat juga pelatihan di bidang penangkapan dan budidaya ikan berupa pelatihan perbaikan alat tangkap berbahan webbing bersamaan dengan pelatihan pentokolan udang faname skala sederhana pada 9 Agustus 2023. Pelatihan tersebut diadakan secara daring dan berhasil mendapat total 567 peserta. Selain itu, kedua pelatihan tersebut juga dialokasikan khusus bagi para pelaku utama di Desa Bontolebang, Kabupaten Bantaeng dan Desa Iyok, Kabupaten Bolaang, Mongondo Utara sebanyak 100 orang. Guna menjadikan sumber daya manusia atau SDM sektor kelautan dan perikanan semakin berkompeten, perlu diadakan pengakuan kompetensi kerja sesuai peran dan sikap kerja untuk meningkatkan SDM yang bermutu dan produktif. Salah satu peran pemerintah dalam mewujudkan hal tersebut adalah menetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI. KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNI dibuat untuk menjadi dasar dalam pengakuan kualifikasi, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, serta pelaksanaan sertifikasi kompetensi. Pada 31 Agustus 2023, BPPSDMKP mengadakan konsensus rancangan KKNI atau RKKNI pada bidang budidaya ikan hias Nemo secara daring. Konsensus tersebut diadakan dalam rangka menetapkan rancangan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang penerapan KKNI di bidang budidaya ikan hias Nemo. Hal tersebut dilakukan dengan diskusi antar berbagai pihak untuk membahas RKKNI yang telah disusun oleh tim perumus agar mendapat kesepakatan tingkat nasional oleh para pemangku kepentingan. Adapun pada agenda tersebut mengundang berbagai pihak seperti asosiasi profesi, asosiasi perusahaan, instansi pendidikan, balai KKP yang berkaitan dengan ikan hias, serta para perusahaan swasta di bidang ikan hias. Nah, itu dia Minamania highlight news yang telah dirangkum oleh tim konseling perikanan. Nantikan informasi menarik tentang kelautan dan perikanan lainnya. Jangan lupa untuk selalu like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.